Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, PW Muhammadiyah dan Aisyah Lampung Muswil di Lampung Timur. Pimpinan wilayah Muhammadiyah dan juga Aisyah Provinsi Lampung menggelar musyawarah wilayah atau Muswil di Kabupaten Lampung Timur. Pembukaan Muswil Muhammadiyah ke Aisyah Lampung ke-26 ini dilakukan di Lapangan Merdeka, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu kemarin. Kegiatan Muswil Muhammadiyah dan juga Aisyah Lampung diagendakan mulai Sabtu hingga Minggu. Selain itu, pelaksana Muswil Muhammadiyah dan juga Aisyah Lampung ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Ghifari Batanghari, Lampung Timur. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung, Profesor Dr. Marzuki Nur dalam kesempatan menyampaikan, Muswil merupakan musyawarah tertinggi di wilayah Lampung. Dan menurutnya Muswil ini merupakan ajang berkumpulnya para anggota dan juga pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Lampung. Ia memaparkan agenda utama yang akan dilakukan adalah mengevaluasi kepengurusan periode 2015 sampai dengan 2022. Ia juga mengungkapkan dalam bidang keagamaan, Muhammadiyah Lampung memiliki 26 pondok pesantren, sementara Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darmanto menyampaikan agar Muhammadiyah dan Aisyah dapat terus konsisten mengambil bagian alam membantu masyarakat. Berita selanjutnya, turnamen sepak bola Liga Camat 2 2023 Sungai Utara digelar. Karang Taruna Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara menggelar pertandingan sepak bola yang bertajuk Liga Camat 2 tahun 2023 yang diikuti 23 tim dari seluruh perwakilan 15 desa yang ada di Kecamatan Sungai Utara. Ketua Karang Taruna Kabupaten Lampung Utara, Bung Erwin Syah hadir dan membuka secara langsung kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Muhammad Erwin Syah mengatakan olahraga adalah momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan juga persaudaraan antar sesama warga desa. Dengan begitu, ini dapat menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam permainan sepak bola. Dari kegiatan ini kita berharap sportivitas menjadi pasangan teguh dari setiap dan segala aktivitas masyarakat. Olahraga merupakan sarana yang tepat dan menggiring aktivitas warga, khususnya para generasi muda ke arah yang lebih positif. Melalui turnamen sepak bola ini dihadirkan dan diharapkan mampu menjadi wadah yang tepat untuk membangkitkan semangat pola hidup yang sehat melalui olahraga. Lampung Utara tak akan maju jika desa kecamatan tak bagus. Begitu juga sebaliknya, desa maju, kecamatan maju, Lampung Utara pasti maju. Sementara itu, Camat Sungai Utara Antoni Evandi dalam sambutannya menyampaikan, turnamen ini dilaksanakan untuk membangun sumber daya pemuda-pemudi serta masyarakat desa di Kecamatan Sungai Utara agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Turnamen ini juga digerakkan gemar berolahraga juga sebagai ajang silaturahmi, sekaligus mempererat persaudaraan, persatuan dan juga kesatuan antar pemuda, khususnya pemuda-pemudi yang ada di desa sekecamatan Sungai Utara ini. Camat menyebutkan animo pemuda serta masyarakat Sungai Utara terhadap turnamen sepak bola sangat tinggi, baik dari permainan hingga penonton yang berbondong-bondong. Timnya masing-masing. Selain itu ada juga turnamen olahraga yang menghidupkan usaha-usaha kecil mikro sehingga perekonomian di kecamatan ini bisa berputar. Dan bagi seluruh tim sepak bola yang mengaku turnamen ini agar menjadi sportivitas. Selain itu juga menambah pengalaman bertanding dan juga menambah wawasan sepak bola. Berita selanjutnya, Wabub Lampung Utara hadiri pelantikan dan juga BIMTEK peralihan sekecamatan Kota Bumi.
Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra menghadiri pelatihan dan juga bimbingan teknis panitia pemungutan suara PPS dan juga 151 petugas pemutahiran data pemilih sekecamatan Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan berlangsung di Aula Kecamatan Sempat pada Minggu. Dalam rangka kegiatan pelantikan pelatihan tersebut turut hadir juga Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra, Camat Kota Bumi Juni Riyadi, Sekretaris Kominfo Zuhardi atau Lurah Kadet sekecamatan atau Kota Bumi, Ketua Panitia Pemilihan atau PPK Panitia Pemungutan Suara serta anggota peralihan sekecamatan Kota Bumi. Ketua PPK Kecamatan Kota Bumi Agustoni Koneng dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada peralihan yang akan dilantik hari ini. Yang mana kita ketahui, pelantikan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia mulai hari ini secara nasional. Secara nasional, petugas pelatihan langsung turun ke lapangan. Dalam hal ini juga ikut mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, Wabub Lampung Utara Ardian Saputra mengatakan selamat kepada 151 orang peserta peralihan sekecamatan Kabupaten Lampung Utara yang baru saja dilantik hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa bekerja dengan baik karena kalian benar terlebih adalah ujung tombak dalam pemilu 2024. Ia juga berpesan untuk memilih pemimpin yang amanah, jujur, serta pemimpin yang punya niat baik untuk memajukan Kabupaten Lampung Utara menjadi lebih baik lagi. Sekolah Dharma Bangsa menggelar lari jarak jauh galang dana untuk panti asuhan dan juga panti jompo. Sekolah Dharma Bangsa Bandar Lampung menggelar lomba lari jarak jauh yang diikuti ratusan peserta pada Minggu 12 Februari 2023. Lomba lari jarak jauh dari Dharma Bangsa itu membawa misi untuk menggalang dana yang nantinya akan disumbangkan ke panti asuhan dan panti jompo. Fahru Rosi selaku ketua pelaksana mengatakan lomba lari jarak jauh ini Dharma Bangsa ini diberikan nama SDB Run tentang Kebaikan 2023. Fahru Rosi menuturkan dana yang dikumpulkan dari lomba lari ini akan diselenggarakan dan diserahkan ke Yayasan Panti Asuhan dan juga Panti Jompo. Fahru Rosi menjelaskan rangkaian kegiatan itu sendiri sudah dimulai sejak 8 sampai 24 Januari 2023. Adapun kegiatan dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Fahru Rosi, peserta ini dapat mengikuti lomba secara virtual yang dipantau melalui aplikasi. Adapun kegiatan lomba itu sendiri dibagi dalam 3 kategori. Bahwa kegiatan SBD Run Tantangan Kebaikan 2023 sendiri merupakan kegiatan yang digelar khusus secara daring. Adapun kegiatan lomba lari ini sendiri dibagi ke dalam 4 kategori. Lebih lanjut, Fahru Rosi mengatakan jika kegiatan SBD Run Tantangan Kebaikan 2023 ini juga dimeriahkan dengan sejumlah hiburan lain. Berita selanjutnya, membanggakan, pelajar Lampung ini dapatkan beasiswa dari 3 kampus terbaik dunia. Seorang pelajar Lampung yang berasal dari sekolah menengah atas BPK Penabur Bandar Lampung, Norman Jefferson Nainggolan, berhasil mendapatkan beasiswa di 3 kampus terbaik dunia. Norman sendiri menerima beasiswa dari pemerintah melalui program Beasiswa Indonesia Maju. Saat ini telah diterima di kampus Universitas of Melbourne, Australia, Monash University Australia, dan Royal Conservatory of Scotland. Diwawancarai langsung, pelajar berprestasi ini dikenal sebagai pemain biola atau violin. Siswa kelas 12 SMA BPK Penabur Bandar Lampung ini mengatakan, ia tidak menyangka bisa diterima di 3 kampus terbaik dunia. Ia mengatakan tiap malam dari pukul 8 hingga dini hari ia pakai untuk berlatih biola. Norman mengaku meski letih setelah belajar di sekolah, namun ia selalu menyempatkan untuk bertatap dan tetap berlatih biola. Selain itu, ia sedang mempersiapkan diri untuk penyetaraan akademik guna berkuliah di luar negeri.
karena kampus di luar tidak menerima ijazah dari sekolah di Indonesia. Lelaki kelahiran Bandar Lampung 18 Juni 2005 ini mengatakan awalnya bisa mendapatkan beasiswa dengan mengikuti audisi terlebih dahulu dan merekam permainan biolanya untuk kemudian dikirim ke kampus yang ia tuju. Pada awalnya ia dikenakan sang ibu alat musik suling, barulah kemudian diberikan pilihan lain gitar dan biola. Norman mengaku awalnya ia mendaftar di 2 kampus melalui BIM, yaitu National University of Singapura dan The Juilliard School New York, Amerika Serikat. Dengan pertimbangan itu ia pun mengundurkan diri karena tidak bisa berangkat langsung ke Amerika Serikat. Namun syukurnya ia diterima di kampus Royal Conservatoire of Scotland. Norman mengatakan Royal Conservatoire of Scotland merupakan kampus musik terbaik ketiga di dunia. Norman juga mengatakan pihak sekolah selalu mendukung dan selalu mensupportnya. Bahkan jika rekaman atau pergi keluar kota, ia selalu diberikan dispensasi. Ia pun berpesan kepada semua siswa dan juga agar bisa menggapai cita-cita. Hasnarti, ibu Norman mengaku sangat bersyukur bisa mempunyai anak dengan talenta yang luar biasa. Ia juga mengatakan untuk membantu mengembangkan bakat Norman, dirinya sampai mencarikan guru private atau les biola saat masih kelas 4. Berita selanjutnya, sambut grand opening Go Koko Mall Bumi Kedaton, berikan promo tambahan 1000 dapat 2 cup. Outlet minuman Go Koko grand opening di lantai 1 Mall Bumi Kedaton tanggal 12 Februari 2023. Owner Go Koko Mall Bumi Kedaton Alexander Daniel Dagioga mengatakan menyambut grand opening Go Koko Mall Bumi Kedaton ini memberikan promo tambahan 1000 bisa mendapat 2 cup. Promo ini berlaku dari tanggal 12 sampai dengan 14 Februari 2023 dan hanya berlaku untuk 50 orang pertama di tanggal-tanggal itu. Maksud dari promo ini, jika membeli 2 cup minuman Go Koko, itu cup dibayar dengan harga normal dan 1 cup lagi dibayar dengan harga hanya 1000. Minuman Go Koko yang dibayar dengan harga normal adalah Go Koko Shake varian apapun. Minuman Go Koko yang dibayar dengan harga 1000 adalah varian original Koko Shake. Go Koko adalah minuman berbahan dasar kelapa murni yang segar, enak, dan memanjakan lidah siapa saja yang meminumnya. Sebut Alexander pada Sabtu 11 Februari 2023. Selain itu yang dimaksud minuman Go Koko pasti akan merasa puas karena ukuran cup Go Koko tidak kecil. Di Go Koko Mall Bumi Kedaton ada 12 varian minuman Go Koko yang harganya 15 sampai 35.000 dan 12 varian itu terdiri dari 8 varian minuman Go Koko Shake dan 4 varian Go Koko Fresh. Go Koko Shake adalah minuman kelapa murni yang dicampurkan dengan krim susu. Go Koko Fresh adalah minuman kelapa murni juga yang dengan ada campuran jus buah. Minuman Go Koko Shake yang menjadi best seller ada varian Go Koko Shake, Avocado Koko Shake, Durian Koko Shake, Ram Rice Shake, dan Oat Mushroom Lychee Shake. Go Koko Fresh yang menjadi best seller adalah varian Fresh Coconut Water dan Honey Yuzu Coco Water. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.